Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril dengan NIM 28921500030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bapak Darmenis SEMM. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang telah diberikan oleh Pak Darmenis, yaitu membuat video tentang materi presentasi kelompok kami kemarin, yaitu materi yang akan saya bahas kali ini adalah masalah industrialisasi. Bisa kita lihat di sini, industri adalah bagian ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah maupun sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Selanjutnya, industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Sejarah industri di Indonesia. Pada sekitar tahun 1920-an, industri-industri modern di Indonesia hampir semuanya dimiliki oleh orang-orang asing, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Industri kecil yang ada pada masa itu hanya berupa industri rumah tangga seperti penggilingan padi, tekstil, dan sebagainya. Nah, perusahaan besar American Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly, depresi besar yang melanda sekitar tahun 1930-an telah meruntuhkan perekonomian. Penerimaan ekspor turun dari 1,448 gulden tahun 1929 menjadi 505 gulden tahun 1935, sehingga mengakibatkan pengangguran. Situasi tersebut memaksa pemerintah kolonial mengubah sistem dan pola kebijaksanaan ekonomi dan menitik beratkan pada sektor perkebunan ke sektor industri dengan memberikan kemudahan dalam memberikan izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru. Nah, selanjutnya ada masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia, termasuk negara sedang berkembang terbesar ketiga setelah India dan Cina. Namun di luar dari segi industrialisasi, Indonesia dapat dikatakan baru mulai. Salah satu indikator dari tingkat industrialisasi adalah sumbangan sektor industri dalam GDP, Gross Domestic Product. Dari ukuran ini, sektor industri di Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara utama di Asia. Dua ukuran lain adalah besarnya nilai tambahan yang dihasilkan sektor industri dan nilai tambahan per kapita. Dari segi ukuran mutlak, sektor industri di Indonesia masih sangat kecil, bahkan kalah dengan negara-negara kecil seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Secara per kapita, nilai tambah sektor industri di Indonesia termasuk yang paling rendah di Asia. Indikator lain tingkat industrialisasi adalah produksi listrik per kapita dan persentase produksi listrik yang digunakan oleh sektor industri. Di Indonesia, produksi listrik per kapita sangat rendah, dan dari tingkat yang rendah ini hanya sebagian kecil yang digunakan oleh konsumen industri. Mereka yang berkesimpulan seperti ini bersandarkan pada kenyataan bahwa proses industrialisasi yang terjadi di Indonesia dari awal sampai sekarang ternyata terus saja mengandalkan industri-industri tradisional.
berteknologi rendah seperti industri pakaian. Jadi uh, industri pakaian jadi, kulit, sepatu, kayu, dan industri makanan. Di luar itu ternyata dari awal proses industrialisasi hingga kini masih saja banyak permasalahan yang dihadapi oleh industri nasional. Permasalahan ini ada yang bersumber dari dalam, internal, tetapi ada pula yang bersumber dari luar, eksternal. Selanjutnya, kebijakan industrialisasi. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Pemerintah Orde Baru melakukan perubahan-perubahan besar dalam kebijakan perindustrian. Ada 3 aspek kebijakan ekonomi Orde Baru yang menumbuhkan iklim lebih baik bagi pertumbuhan sektor industri. Ketiga aspek tersebut adalah: yang pertama, dirombaknya sistem devisa sehingga transaksi luar negeri menjadi lebih bebas dan lebih sederhana. Dikurangi fasilitas-fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi perusahaan negara, dan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta bersama-sama dengan sektor BUMN. Diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA. Peranan sektor industri Indonesia. Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia setelah sektor pertanian. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia sampai tahun 1999. Bahkan sejak tahun 1991, peran sektor industri mampu menjadi sektor utama dengan mengalahkan sektor pertanian. Di Indonesia, industri dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat di dalamnya tanpa memperhatikan industri yang digunakan. Perindustrian di Indonesia telah berkembang pesat. Namun perindustrian yang telah maju tersebut tampaknya malah menjadi malapetaka bagi sektor pertanian. Dengan semakin banyaknya pabrik yang berdiri di setiap daerah, bahkan pedesaan telah menggusur lahan-lahan pertanian produktif yang jika tetap digunakan dapat menghasilkan komoditas pertanian yang unggul. Selain itu, hujan asam yang timbul akibat adanya pencemaran dari gas-gas beracun yang tersebar di udara oleh pabrik-pabrik tersebut dapat merusak tanaman dan tanah, sehingga hasil yang didapat sangat tidak bagus, bahkan kurang baik jika dikonsumsi oleh manusia. Yang terakhir di sini ada dampak industrialisasi di Indonesia. Berikut dampak positifnya dari pembangunan industri. Yang pertama, menambah penghasilan penduduk. Yang kedua, menghasilkan aneka barang, memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi ketergantungan dengan negara lain, memperbesar kegunaan bahan mentah, bertambahnya devisa negara. Sebaliknya, ketika ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Dampak negatif dari pembangunan industri ini, yang pertama, terjadinya arus urbanisasi, terjadinya pencemaran lingkungan seperti yang tadi saya bahas, adanya pencemaran lingkungan, adanya sifat konsumerisme, lahan pertanian semakin kurang, cara hidup masyarakat berubah, limbah industri menyebabkan polusi tanah. Seperti tadi, banyak sekali polusi yang menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar ataupun juga lingkungan menjadi tercemar. Itu adalah dampak negatif pembangunan industri. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja video
yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS yang telah diberikan oleh Pak Darmenis. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.